Nah akhirnya meureun kan setelah ada GFF terus dibedah kan beberapa kali bikin seminar-seminar oge nya. Itu dia Seminar penulisan, seminar penulisan, naon, ada acting dan segala macam. kan. Oh, iya benar. Eta duitnya di mana eta? Nah, kieu Om. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi kembali lagi ada nih Bro Ardi yo. Om Dani Bakso Aci. Om Dani mana? Om Dani Bakso Aci. Sibuk di Jakarta wae di ayeuna di. Jakarta Om. Jakarta aja. Jakarta. Ayeuna mah in house ya di Jakarta. Emang stay gitu. Jadi ada waktu luang dikit langsung karek loncat ke Garut. Oke. Pasti. Nah teman-teman yang baru kalau yang belum tahu, jadi Ardi ini ketua komunitas Garut Film Forum. Garut Film yang Forum ada di Garut. Garut pasti. Berarti itu udah berapa lama sih? Setahun ya? Setahun. Lebih udah mau jalan 2 tahun Om. Udah mau jalan 2 tahun. Udah mau jalan 2 tahun. Nah, ada Garut Film Forum, terus kemarin juga banyak kegiatan-kegiatannya, banyak juga inline dengan produksi syuting-syuting yang ada di Garut, ya kan? Betul. Terakhir bareng sama aktif waktu pas Superman Reborn. Itu udah 2 season ya? 2 season dan ya baru kemarin sih bungkus. Ya maksudnya entah nanti ada kelanjutannya atau enggak, tapi kemarin season yang kedua udah selesai. Ini teh inline bareng dengan keberadaan Juragan di Garut atau enggak sih? Inline. Jadi sebenarnya saya juga meureun rada menjelaskan sedikit awal mulanya Garut Film Forum ya Omnya. Jadi emang jadi trigger ketika Juragan balik lagi ke Garut. Yang mana kita sama-sama tahu ternyata Om Aris teh orang Garut, orang gitu. Karangpawitan gitu kan, Balandongan. Nah, didinya. Jadi di tongkrongan di teman-teman komunitas Ejeb, Dado, Adon dan segala macam lah yang bermain udah sempat kerja sama duluan sama Juragan di Preman Pensiun, ada obrolan tentang perfilman di Garut kumaha. Sampai akhirnya saya dikenalkan dikenalin, kita ngobrol sekali itu ada salah satu kafe lah di Garut dulu, ngobrol dulu sampai akhirnya langsung udah bikin Garut Film Forum gitu. Karena nyakitnya Omnya geus beres nyaba. Pasti balik deh ke Garut tuh ada keinginan untuk memajukan gitu. Nah, di industri perfilman udah jelas lah gitu beliau, maksudnya levelnya udah sangat nasional bahkan internasional ya kan. Begitu dia bilang ayo kita bikin fungsinya untuk ini itu dan segala macam, akhirnya ya di antara barudak memang saya nuka pilih untuk jadi ketua kayak gitu Om. Karena di Garut sendiri kan emang sebelum datangnya Juragan sebetulnya insan, bukan bisa ya mungkin lah mereka anak-anak kreatif yang berhubungan dengan media atau film kayak gitu, media atau film kan sudah ada banyak. Nah, munculnya Juragan itu jadi trigger untuk menyatukan, ngerangkul lah Om gitu. Karena kan kita kalau berbicara profesional, film itu kan majemuknya Omnya banyak dari mulai PU nyediakan kopi kan eta mah mau jalan sampai ke ranah-ranah kru produksi, kemudian mungkin post pro-nya dan segala macam kan banyak lah intinya perfilman teh. Dan di Garut ada, tapi kan kita nggak mengenali ada yang spesifik di lighting. Rata-rata teh hanya nungguin video, kameramen jeung editor atau sutradara lah eta ge itu pati kumaha gitu. Cuman nya pas begitu bikin event pertama Om tentang kelak poho nonton belum screening. Film It Film It Om pertama jeung kan ya kan yang di itunya di kafe yang di Jema. Itu kan ngobrol artinya wah ternyata banyak ya insan perfilman teh paling pengen belajar karena kan di situ memang nggak hanya profesional ya, ada pelajar juga gitu. Wah loba ya gitu ya, artinya pas begitu ngelihat animona besar dan kita kan butuh regenerasinya Omnya. Kadang-kadang sok bingung dengan videografer kemana atau kadang maknya sih gitu orang teh ngagawean satu project tuh ya kita lagi gitu loh. Sementara ya kalau kita berbicara project film kan banyaknya aya nu ngedit kan orang jadi yang suri kan orang-orang baheula nya ngamerahan nya mikir nya ngedit gitu. Kapan kita bisa benar-benar fokus misalkan jadi sutradara katakanlah atau penulis lah. Kita kan bagi-bagi porsi sama-sama belajar gitu. Nah, itulah fungsinya dan alhamdulillah selama
Iya, perjalanan setahun ini itu sangat-sangat works. Artinya industrinya udah mulai kebuka. Ada produksi film di Garut, terus kemudian si penggiat nage makin banyak, penulis film gue sampai kamarinya. Alhamdulillah terakhir di bulan naonnya saya bikin screening film pendek memang udah bagus Om, kita izin ke mereka buat tayangin filmnya. Itu rame banyak yang nonton kayak gitu. Banyak nih akhirnya kan anak-anak muda gue yang udah yang nyobaan lah bikin film sendiri kan kasarnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Barudak yang tadinya cuma bikin video teh biasa apalah kan sinematik Ges canggih aja udah barudak sih dari itu. Barudak Instagram kan bikin konten-konten ya begitulah. Iya. Bagus emang gitu. Bagus. Tapi kan kalau lebih penggarapannya lebih lagi ada unsur cerita dan segala macam. Karena kan teman-teman juga kan kita tidak bersekolah di sana. Yes. Kita tidak mendalami ilmu itu gitu kan. Nah, akhirnya benar kan setelah ada GFF terus dibedah kan beberapa kali bikin seminar-seminar nya. Itu dia seminar penulisan, seminar ada acting dan segala macam kan. Iya benar. Eta duitnya di mana eta? Nah, kieu Om. Jadi kurerewongan eta alhamdulillah sponsor aya seperti yang Love Agus yang pertama. Itu tibarudak bener-bener proposal terus ada dari itu yang lomba. Yang lomba itu yang lomba. Kalau yang screening. Kalau yang screening itu kerjasama juga Om. Kita barter. Misalkan butuh hotel, barter jeung hotel. Tapi kita ininya dengan karya gitu. Tapi kan ada Kang Epi gini kan jadi ada speakernya. Kang Epi, ada Kang Aris. Itu dibayar tuh? Itu enggak sih. Enggak, karena mereka juga udah ada kepedulian, jadi memang tidak dianggarkan. Kita hanya benar-benar meminta waktu luang mereka dan mereka oke, karena bagi mereka juga butuh kan regenerasi. Salah satunya misalkan ya penulis kemari Superman Reborn. Itu semua orang Garut ya? Orang Garut. Yang terakhir si Sampato itu orang Garut. Awalnya dari 50 Om. Saya bikin workshop GFF waktu itu di Santika. Dari 50 dan itu bukan orang Garut aja. Benar-benar ya mungkin karena nama besar Juragan juga ya. Sebagai penulis PP katakanlah Firman Pensiun. Itu dari Jakarta, dari Bandung, Araya. Cuman pas kurasi itu terakhir yang ngerjain project Superman Reborn itu ada 6. 2 dari luar kota, 4-nya Garut. 4-nya Garut itu. 4-nya Garut. Dan akhirnya sekarang di episode terakhir itu cuma 4 Garut Tungkul. Garut Tungkul. Tuh, berarti kan bisa bangga nya bahwa sinetron yang tayang gitulah di situ. Secara nasional itu yang orang Garut orang Garut. Nah, selain itu berarti si GFF itu kan aktif juga nih. Jadi setiap ada casting si Superman bla bla bla, itu kan pasti diposting di GFF dan yang lain-lain. Ini tuh maksudnya jadi kayak gimana? Apakah GFF itu jadi kepanjangan atau tidak, atau justru lebih ke ya orang mere corong gitu loh, mere sebenarnya lebih ke corong aja Om. Karena sebenarnya kita ngebuka ya, bukan hanya kita berbicara ANP Films yang toh lagi ada syuting di Garut. Untuk PH-PH lain pun sebenarnya yang memang kadang-kala kan butuh lokasi, butuh pemain, itu ada juga sebenarnya. Cuman kenapa SR ya karena memang itu yang intens gitu. Terus kemudian event juga kita nggak cuman itu, ada screening apa dan segala macam. Cuman ya balik lagi Om, kalau komunitas itu kan sifatnya namanya disebut nanti struggle. Ketika ada orang yang katakanlah misalkan saya kebetulan ya harus meninggalkan lagi kota Garut, jadi itu bisa fokus deh. Artinya kan aya teman-teman lain tapi misalnya teman-teman lain aya pekerjaan kan saya nggak bisa memaksakan gitu. Jadi memang secara kuantitas kegiatan memang jadi agak berkurang. Kemarin itu jadi banyaknya memang yang ini di Superman Reborn kemarin. Tapi kita nggak sempat ini ada bukan sentilan ya. Emangnya kalau film teh nya ANV Film enggak juga sebenarnya kita seolah-olah misalnya kan gitu. Enggak juga sebenarnya, karena saya juga menunggu kalau toh ada anak-anak muda yang memang bergerak di perfilman terus mau bikin event tentang film apa dan segala macam, kita repost kita apa dan segala macam karena tujuannya memang ke wadah orang-orang nu bergerak di bidang film gitu. Contohnya kan kalau misalnya di Garut
film forum teh memang kudu lompatna KNP. Ketuana gente kan ya. Ketuana kan. Ketuana kan tapi film kalau di air kan. Tapi masih jadi bagian. Iya maksudnya tapi itu bisa jadi salah satu apa ya sanggahan gitu loh bahwa sanggahan. Tidak harus berarti mendirinya kudu lompat KNP. Jadi siapapun tapi justru dijadikan ajang belajarnya kan tidinya gitu kan. Kan banyak orang juga yang kayak oh berarti saya kalau pengen ikutan casting misalnya gitu kan si Superman Reborn apakah harus ikut aktif dulu jadi di komunitas GFF atau hente gitu kan yang kayak gitu banyak pertanyaan padahal ya itu kan terbuka untuk umum kan sebetulnya untuk umum kita hanya fasilitator Om sejujurnya jadi kayak kemarin misalkan butuh kemarin kan sebenarnya nggak hanya Superman Reborn ya termasuk misalkan preman pensiun yang FTV-nya castingnya kenapa lewat kita ya memang kita ininya ibarat kata apa ya iya bagus main bagus main adon nepika di tonjok-tonjok. Iya dia di preman pensiun yang FTV ya waktu itu. Dan lagi-lagi kita juga nggak karena misalkan anggota GFF dan segala macam mempermudah untuk masuk enggak juga. Orang itu main gitu padahal orang hayang gitu. Enggak maksudnya gini Om karena ya dunia peran acting kan dia mencari yang tepat ya bukan hanya kenal gitu. Akhirnya butuhnya misalkan tukang goyoba dan segala emang rek maksakeun jadi tukang goyoba kan padahal enggak pantes mainnya gitu. Gue tukang bubur. Bola Tom. Terus. Iya jadi memang apa namanya ya nggak ada ke situ gitu karena misalkan anggota GFF terus apa namanya serta merta pasti jadi lebih ke ya udah memang pas gitu misalkan ayah anggota nu rada bisa jadi copetnya emang pas gitu. Jadi kemarin banyak anu di luar awalnya di luar GFF bahkan tidak tahu menau banyak yang masuk di SR kan maksudnya apa namanya ada yang perannya lumayan dialognya ada sampai yang ekstras tuh lumayan gitu banyak dan kita mewadahi. Tapi juga mungkin teman-teman setelah misalnya ikut makanya harus coba ya ikutan misalkan beberapa kali workshop di GFF kan rata-rata semua tuh perpikiran tuh yang jadi kameramen, yang jadi editor, tapi setelah mengetahui bahwa ternyata ada bidang-bidang yang lain kan bisa aja tadi lagi orang tuh bisa karena kamera gitu kan. Nah padahal unit di film itu banyak banget sekali. Gitu loh. Bukan hanya itu doang kan. Betul. Ya mungkin cocok bisa gitu kan. Bagian produksi atau bagian apa gitu. Mata teman-teman jadi lebih kebuka sih Om. Terutama nu kamari misalkan tergabung di GFF. Ada yang jadi unit lokasi, neangan lokasi kan kita kudu pas butuh pemikiran. Nggak asal orang pas syuting iya di itu gitu. Henteu kan. Tapi kan misalnya iya contoh misalnya berarti si orang itu bisa gini. Jadi kameramen dia nggak bisa. Jadi editor dia nggak bisa. Yang jadi pemeran utama tuh bisa gitu kan. Tapi ternyata dia tukang ulin. Akhirnya dia tahu tuh lokasi-lokasi nu keren. Nah itu kan jadi lokasi kan. Eta pisan. Jadi memang ya alhamdulillah sekarang tuh jadi apa ya? Ya intinya mata mereka kebuka gitu bahwa di industri film itu banyak apa namanya? Partisipan lah bisa disebutnya karena emang satu kesatuan gitu hentengan saukur kameramen dan editor hungkul gitu. Cuma nanti nih setelah ini kan setelah ngabibita GFF ini lu juga harus tanggung jawab di. Ternyata baru dokter lo nyangge satu. Saya pengen ikutan GFF atau pengen masuk kumaha eta. Nah kegiatannya kayak gimana? Rutin ketemunya di mana misalnya gitu. Jadi Om dari awal itu kita di Garut Creative Hub. Jadi kita dari mulai meeting pembentukan struktural lah sama Juragan waktu itu dan teman-teman yang lain itu selalu di situ sih di Garut Creative Hub sampai akhirnya ya gitulah habis ke Jakarta ya kan jadi volume untuk datang dan berkumpul jadi agak-agak kurang gitu. Waktu itu di tiap Selasa malam kita ngumpul. Oh udah tiap minggu malah? Udah tiap minggu. Waktu itu berjalan ya alhamdulillah sih meskipun sebenarnya pas begitu saya di Jakarta masih namanya kontrol lah gitu, masih tektokan gitu. Kalau ada project ABC, kita butuh peran ya gini. Alhamdulillah sekarang udah jadi trademark sih. Maksudnya si orang yang mau produksi di Garut pasti lewat Khadijah. Lewat KGFF. Beberapa ada yang memang langsung hubungin saya gitu. Jadi misalkan itu tadi butuh lokasi, butuh pemeran. Banyak lah dari mulai apa namanya? Series. Terus film pendek OG. Ini selain ANP ya,
bisi identik banget. Jadi beberapa juga sama alhamdulillah. Jadi kita biasa jadi unit nyari lokasinya udah saya tinggal kasih kontak di antara barudak juga gitu. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman yang pengen ikut tadi gimana tuh caranya berarti? Langsung aja sebenarnya via DM dan nanti kalau misalkan kita ada kegiatan bisa langsung gabung aja sih. Tinggal di follow berarti ya. Jadi nanti juga kan pas kalau ada kegiatan pasti bakal ada postingan kan, ada apa pasti ada postingan. Kumpul naon bisa kayak gitu. Betul. Datang itu bisa. Kita tuh lagi pengen ini mudah-mudahan bisa sejalan juga nanti sama Portable atau siapapun ya. Kita pengen ngerutinin screening. Oke. Screening nonton film pendek karena alhamdulillah kemarin kita sempat yang terakhir itu bawa film pendek Laut Memanggilku yang mana itu ya udah juara di luar lah gitunya si film pendek eta teh dan secara kualitas luar biasa edan dan kita juga jadi tahu rulesnya. Kita nggak serta-merta gampang kita mau nayangin film terus ini enggak itu bener-bener kita dijaga supaya maksudnya nggak disebar secara ini ya intinya ada rules lah gitu untuk menayangkan film orang tuh karena nggak semua di upload YouTube kan untuk karya-karya tertentu nggak ada filenya di YouTube gitu. Jadi ya kita juga belajar gitu karena GFF juga kan belum terlalu lama ya dan goalsnya ya nanti kita pengen ya ada Garut Film Festival itu goalsnya ke depan. Intina selain ngebentuk si penggiatna teu bisa lighting nama ayah gitu karena kan kayak kemarin SR tuh secara produksi combine yang kayak kameramen dan segala macam terus misalkan lighting dan segala macam itu pasti ada tim dari Jakartanya tapi GP pada masuk juga di situ. Jadi paling itu kan bisa diajar. Tahu langsung kan di lokasi kayak gimana. Kan kita jarang lah. Kita orang syutingan di Garut tapi kan dengan produksi yang lighting yang proper kan tersering gitu. Nah, terus tadi yang misalnya kayak screening film misalnya kan ada tuh beberapa juga film-film yang karya anak lokal juga yang di screening kan. Gue sempat lihat tuh punya si Galih lah, punya Saha yang kayak gitu. Itu juga ada kan yang kayak gitu. Itu works juga, itu ada dan itu pun atas dasar inisiasi. Ya maksudnya teman-teman aya beberapa film belum di screening. Akhirnya kan karena mereka menghubungi artinya gini kita sebagai fasilitator kadang-kadang gitu hanya kalau ada yang kerjaan segala macam jadi kayekeun tapi ketika si orang-orang yang berkarya itu bantuin kita pasti bantu. Jadi akhirnya ya kita nonton bareng tuh screening di GCH waktu itu dan itu yang kita butuhkan gitu loh. Siapapun yang misalkan abi hoyong diajar naon gitu kan kita bisa misalkan tentang podcast ya. Saya kan bisa ngundang Om Dani memfasilitasi orang-orang mungkin YouTuber atau apa dan segala macam atau bahkan ya mungkin teknis lebih ke lighting terus audio meren kan supaya bisa jernih juga gitu kan bisa wae gitu atau bahkan misalnya kayak dia udah punya niat bisa ieu tapi abis itu bingungnya soal ini kumaha ya tinggal gitu. Datang nanya kan yang kayak gitu. Betul. Atau juga teman-teman yang pengen justru dia misalnya udah punya film nih gitu kan pengen di screening misalnya kan tadi menawarkan gitu kan tapi saat cari tawarkan cobain dulu ikutan dilombakan bener anjing keren gitu bridgingnya bridgingnya keren gitu bukan main makanya saya minta ke sini teman-teman yang punya udah sempet bikin lah misalnya gitu kan tapi kita punya nih karena ternyata di YouTube itu gue lihat ada yang Garut naon lah atau apa ya gitu. Dia punya film-film yang web series atau apa yang sering di posting gitu kan. Nu receh, nu kumaha gitu ada. Nah, kalau misalnya kalian pengen si karya itu lebih dikenal lagi ku batur ditonton, ikutin aja ya. Bener tuh di Love Agus 2022. Ayo lomba apa itu Love Agus tuh? Love Agus. Jadi Love Agus itu emang singkatan lomba video Agustus. Lomba gitu. Video Agustus. Kenapa nggak kita film biar lebih general lah gitu. Artinya video yang kalau film kan rasanya berat gitu ya untuk sebagian orang ya. Padahal sokwe kadang ide-ide yang tipis-tipis juga justru jadi bisa meledak kan gitu. Nah makanya waktu itu sepakat dengan Juragan juga sebagai Dewan Pembina. Saya lupa Dewan Pembina gitu tuh ada 3 Om Aris Nugraha, Kang Epi Kusnandar sama Kang Cecep Arif Rahman. Itu orang-orang
Orang maestro Garut Unggul intinya mah. Gila tuh. Ya gitu. Jadi lanjutkan sampai mana tadi? Ya itu Love Agus. Love Agus, Lomba Video Agustus yang 2021 sudah terselenggara tahun lalu Om. Pernah sekali ya? Pernah sekali dan itu dapat 21 peserta. Lumayan dong untuk awalan gitu. Terus hadiah juga waktu itu berapa belas juta ya untuk total hadiahnya. Terus kemudian yang paling ini sebenarnya yang mereka penggiat ini kan bisa dapat workshop apa dan segala macam. Kita mudahkan gitu. Nah, makanya nih yang sekarang lebih paten lagi se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Kemarin kita pas infonya kita undang juga ada dari Purwakarta datang, ada dari Tasik dan segala macam termasuk kemarin kita narasumbernya yang berpengalaman di film pendek itu ada dari Bandung Film Commission sama komunitas film Tasik. Kayak gitu. Nah, itu lumayan sih banyak juga yang datang. Jadi mudah-mudahan banyak juga nih yang ikutan 2022. Caranya gimana berarti? Langsung aja jadi di Garut Film Forum Om di Instagramnya kita udah ada syarat ketentuan dan segala macam itu udah detail di situ sih. Intinya bikin karya kita lebih general video lomba video Agustus, terus kemudian hadiahnya puluhan juta pasti sekarang makin mantap lagi. Terus kemudian kalau secara durasi maksimal di 17 menit. Kita agak batasin supaya nggak terlalu panjang goma gitu. Bisa biar lebih padat lagi. Udah sih sesimpel itu. Tapi ya alhamdulillah kayak yang tahun kemarin yang menang nih kan kita pilihnya 10 Om, 10 finalis. Nah, di situ dia bisa secara langsung ikutan workshop penulis, ikutan workshop acting sama Kang Epi dan segala macem. Soalnya budak orang nu menang hiji. Oh. Iya. Si Adi. Menang ya. Video orang gitu. Ada anak-anak. Jadi dia sih nggak ngobrol, cuman mungkin sama teman-temannya gitu kan, pengen nyoba. Tapi nah ini sebetulnya kan yang dicari itu bukan karena hadiahnya ya, sebetulnya mah gitu. Kan pengalaman teman-teman kan bikin kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya hadiah kan sok aja juga aing teu juara ka hiji, aing teu juara ka dua. Jadi seolah-olah aingnya nggak semangat lagi nih untuk bikin karya gitu, karena yang dicarinya tuh di situnya doang gitu. Hadiahnya gitu. Iya sih. Video ini kan bukan kalau video kan berarti general. Yes. Tidak harus beradegan berarti. Intinya kita lebih bebasin lagi. Kalau tahun lalu ya kayak gitu kan bisa kan. Tahun lalu itu kita ngambilnya dokudrama. Banyak yang bingung. Ya kita jawab sih satu-satu ya kan. Ada yang nanya DM dokudrama teh kumaha sih gimana segala macam. Nah, belajar dari situ kita bebasin sekarang. Cuman ada temanya tuh bangkit gitu karena ya memang relatable lah. Maksudnya sekarang emang waktunya bangkit lah ibarat katanya setelah pandemi dan segala macam. Temanya bangkit. Jadi videonya ibarat kata kalau mau sinematik aja gitu ya kan, atau misalkan lo video receh dan segala macam ikutin. Tapi nanti di kategori lagi nggak dari sana? Misalnya. Enggak. Oh berarti satu itu untuk semua kategori berarti. Untuk semua kategori. Jadi mau dia yang bebas, mau yang dialog misalnya kan, ada yang acting, ada yang monolog misalnya narasi doang juga bisa berarti. Jadi memang penjuriannya nanti lebih ke tetap kita di form penjurian itu kan ada dari ide, ada misalkan dari bukan sinematik sebutnya apa ya, pengambilan gambarnya dan segala macam. Jadi memang tidak menutup kemungkinan yang hanya receh itu masuknya di ide yang paling menarik. Misalkan atau yang biasa tapi footage-nya bagus berarti kan secara pengambilan gambar makanya kita memang untuk 1, 2, 3 doang Om yang dapat juara gitu. Tahun ini tuh rencana ada 7 video terpilih. 7 video terpilih dari kategori yang berbeda-beda gitu. Misalnya kayak tadi penilaian yang bebas kan? Ini dengan penilaian yang beda-beda gitu. Oke. Ada yang mungkin cerita terbaik misalnya gitu kan, ada apa kayak gitu. Oke. Nah, terus tapi kan lamun bisa bikin video terus dilombakeun atau kudu nyawana gimana, kameranya kudu bagus. Kalau cuma punya handphone doang gimana? Tah itu yang kemarin pas pada saat film pertama disampaikan sama Om Aris. Kalau Om datang pas awal-awal itu benar-benar kan. Jadi yang paling dekat dan yang paling gampang gitu. Maksudnya ketika misalkan memang lu nggak ada uang buat set, ya geus di imah syutingna.
Ketika lu nggak ada kamera proper, nyangges pakai handphone gitu. Jadi, boleh berarti pakai handphone. Boleh, sangat. Jadi device-nya memang nggak dibatasi. Mau cuman pakai handphone, terus misalkan mau proper juga kalau ada yang nggak apa-apa. Karena ya itu tadi penilaian kita nggak hanya dari profesionalitas atau misalkan dari kebagusan gambarnya itu, tapi mungkin idenya menarik misalkan. Meskipun ku handphone, tapi rada goyang-goyang, tapi idenya oke, bisa jadi jadi salah satu yang terpilih juga gitu. Makanya kita ya itu genrenya dibebasin, cuman temanya kita batasin bangkit gitu. Nah berarti kayak gitu ya teman-teman kalau mau ikutan. Padahal udah banyak banget lah contohnya, misalnya kayak sekarang artis-artis yang bukan artis itulah, mereka yang kreatif bikin di TikTok atau apa yang kayak gitu, yang bikin drama tapi cuman pakai handphone doang. Tahu yang anak-anak itu TL Osiar tuh apa yang mananya? Yang cewek-cewek anak orang timur gitu, yang mana dia yang suka berperan kayak Indosiar tuh. Apa yang bisa kayak gitu. Itu kan cuma 4 orang tuh anaknya. Iya, tahu sebetulnya. Itu pakai handphone kan dia kan kayak terkenal se-Indonesia gitu karena terus dia bikinnya kayak gitu-gitu. Betul. Ya itu kan juga pakai handphone, jadi udah jadi contoh lah gitu. Maksudnya nggak usah berpikir bahwa saya kan nggak punya DSLR, saya nggak punya itu gitu. Bisa aja kan, kreativitas tidak terbatas kan. Bisa pisan Om. Jadi ya udahlah pokoknya mah. Saja bareng pokoknya mah. Jadi waktunya kapan nih terakhir nih berarti? Terakhir di 10 Agustus Om. Terakhir 10 Agustus. Tanggal seberapa? Ini tanggal 2. Ya seminggu deui lah. Kudu gancang tayang berarti. Pokoknya ya udah persyarat tayang. Ya kalau misalnya di posting tanggal 11 kan percuma. Panakna. Ya kan berarti langsung. Apa teman-teman si Bagus kayaknya mau bikin juga Gus ya. Kudu lah. Jeung eta barudak geng nang kamarin mau motoran. Dia kan geng motoran yang tinju-tinjuan di buluduk-buluduk gitu. Bisa lah. Temana Trio Ninja ya bener. Tapi ulah tema-tema perkosaan gitu lah. Power itu perkosaan. Nah jadi gitu kalau misalnya mau mau ikutan lomba video itu tidak terbatas usia, nggak ada yang kayak gitu-gitu? Usia tuh kalau usia ada Om, ada 45 maksimal 45 tahun. Tapi maksudnya usia minimalnya bisa anak SD, anak SMP kayak gitu. Jadi talentnya nggak apa-apa juga. Dan ini juga tidak terbatas ke personal ya. Misalnya kayak ada yang sekolah, guru sekolahna, orang yang baru sekolah mengatasnamakan sekolah bisa, boleh. Cuman emang ada batasan orang. Jadi kita nggak terlalu misalkan 50 orang tuh. Kalau nggak salah itu ada di itunya juga syarat ketentuan tuh paling maksimal 15 orang. Oke. Nah, itu buat teman-teman makanya jadi yang misalnya bingung terus kan ada misalnya dia kerjanya guru atau apa tapi resep kegituan kan dia punya muridnya, tinggal pakai muridnya gitu. Sok ayo main-main kayak gitu. Gitu banget sih. Bisa kan berarti kayak gitu kan? Tidak harus lembaga, mau perorangan, lembaga, mau itu juga boleh. Boleh. Intinya jadi ada form Om di Garut Film Forum di bio-nya. Cuman isi itu doang sama nanti kirimin karyanya. Nggak pakai duit. Nggak pakai duit, free. Tapi hadiahnya lumayan. Lumayan banget. Berarti sampai tanggal 10 diumumin di ada grand final atau kayak gimana nih? Ya, jadi planningnya nanti kayak ada malam anugerah gitu Om. Oke. Jadi kita emang belajar lah gitu orang bikin festival film kayak gimana sih gitu. Salah satunya kan ada malam anugerah. Sebenarnya tahun lalu juga kita ada malam anugerahnya, cuman ya simple lah. Nah sekarang pengen lebih ini lagi Om. Keren ya dibikin. Lebih keren. Bahkan kita berencana ini si finalisnya bisa tayang di XX1. Kita lagi progres. Jadi kita nonton bareng nih. Misalkan udah terpilih katakanlah 7 finalis yang kita pilih atau misalkan hanya 3 karena kan itu nyangkut durasi dan segala macam. Itu kita pilih nonton bareng di XX1. Masih on progress. Terus ya udah ada anugerahnya juga. Misalkan untuk juara 1 2 3-nya itu memang di akhir pada saat nonton bareng itu. Treatmentnya mudah-mudahan kejadian bisa seperti itu Om. Insya Allah bisa. Biar lebih milih lagi kayak pakai Iona portable. Kamu saya gila. Bridgingnya. Edan. Ada yang mau sampein lagi? Sudah itu aja. Pokoknya sok bikin nggak terbatas orang Garut tapi pokoknya mesti Jabar. Jadi kemarin datang dari Purwakarta, Tasik, Bandung, mangga sok bikin. Untuk info detailnya Garut Film Forum langsung dilihat aja Om.
Oke, terima kasih ya teman-teman, gitu doang. Kurang nih ngobrol ini. Udah cukup. Oke, kita main PS aja. Oke, thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you.